anak-anak. Oke, shalom. 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 Ya, semangat ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa, sehat. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, adik-adik, kita bersyukur hari ini kita kembali datang bersekolah minggu untuk memuji Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab dan berdoa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memuji namanya seperti lagu anak-anak pujilah. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri semua yang ada di rumah. Kita memuji Tuhan dengan melakukan anak-anak pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekali lagi. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik, kita semua tahu bahwa siapa yang membuat hutan, lautan, seisi dunia ini? Ayo, siapa? Tuhan. Iya, Tuhan. Dan karena Dia yang membuat dan menciptakannya, maka Tuhan berkuasa atas semua ciptaan, termasuk kita manusia. Adik-adik, kakak-kakak yang lain, kakak-kakak sekolah minggu, ataupun orang tua. Iya. Dia juga mengatur semuanya sehingga baik karena Dia adalah Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 135 ayat yang kelima berkata, sesungguhnya aku bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ya, adik-adik, mari kita angkat satu pujian, Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Sekali lagi kita melakukannya.
kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Ya, shalom adik-adik. Ih, nggak ada suaranya. Shalom. Shalom. Wah, hebat. Semangat pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang kira-kira bersemangat sekali mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Ya. Glory, Azora, Rapi angkat tangan. Dia sudah angkat tangan. Siapa lagi? Reza angkat tangan. Semangat. Ya, hebat semua ya. Angkat tangan sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Pintar, berdoa. Ya, kamu lihat ya adik-adikan di rumah, kita sama-sama berdoa, kita lipat tangannya. Kita lipat tangan semua. Kita tutup matanya. Kita siapkan hati pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini di ruang Zoom sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak agar dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Berkatilah juga Kakak Wanda, berikan hikmat agar dapat memberitakan firman Tuhan sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Ya, amin adik-adik. Ya adik-adik, sekarang pertama-tama Kakak mau tanya dulu deh. Yang minggu lalu datang sekolah minggu lewat Zoom siapa? Siapa yang sekolah minggu kemarin? Ada? Nggak ada sama sekali? Oh ada. Sena pergi sekolah minggu, cuma Sena aja kah yang datang? Marcel juga. Ya banyak yang datang ya. Kalau datang berarti tahu dong cerita minggu lalu tentang apa ya? Ada yang tahu? Eli tentang Nabi Kita pergi sungai kering. Iya, tentang Nabi Elia. Dan Nabi Elia berdoa kepada Tuhan untuk menolong anak ibu janda yang sakit. Ya, siapa yang penasaran kira-kira minggu ini Elia, dalam cerita kali ini Elia melakukan apa lagi ya? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat jempolnya semua. Wih, hebat. Yang di rumah angkat semua. Ada Vero dan Jonas. Ada siapa lagi yang angkat jempol itu? Ada Sena. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan melalui video berikut ini. Silakan Kakak diputar videonya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel,
melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Wah, adik-adik, udah semua nonton tadi videonya? Wah, luar Wah, Iya, kita melihat tadi Nabi siapa tuh yang melawan Raja nabi-nabi Baal?
Siapa? Nabi? Nabi Elia. Iya, Nabi Elia. Kita melihat Nabi Elia di situ ya. Tadi pertama itu dia ketemu sama raja. Raja siapa ya namanya tadi? Raja? Ahab. Ahab. Iya, dia bertemu Raja Ahab dan menyuruh nabi-nabi Baal berkumpul di gunung. Di gunung apa namanya tadi? Gunung? Karmel. Iya, hebat, di Gunung Karmel. Nah, di Gunung Karmel kita melihat kejadian yang luar biasa ketika korban bakaran dari Nabi Elia itu didengar sama Tuhan, dilihat sama Tuhan. Tuhan menunjukkan betapa besar kuasanya Tuhan atas orang-orang Israel yang tidak percaya. Waktu itu tadi bangsa Israel itu menyembah, apa lagi namanya tadi ya? Apa? Menyembah? Baal. Baal itu dewa-dewa gitu, bukan Tuhan dia. Dewa-dewa, dia menyembah dewa-dewa. Wah, sungguh tidak baik ya perbuatan bangsa Israel pada waktu itu, sehingga itu menyakiti hati Tuhan dan membuat semua tanah Israel kekeringan. Gimana itu ya kekeringan? Nggak bisa nanam, nggak ada minum. Ih, ngeri nggak kalau kekeringan? Siapa yang bisa tahan haus sama tahan lapar? Ada yang bisa? Tidak bisa. Nah, pada saat mereka sudah kekeringan dan mereka kesusahan, terus mereka nggak percaya lagi sama Tuhan. Akhirnya Nabi Elia itu mempersembahkan korban bakarannya agar orang-orang Israel semuanya bisa melihat bahwa oh Tuhan itulah Allah. Tuhan yang memelihara kita, yang menciptakan kita. Ya, adik-adik, kita di sini juga melihat bahwa pada saat Nabi Elia mengorbankan korban syukur, itu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah mereka mengalami kekeringan, Tuhan memberikan apa? Memberikan hujan, ya. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat kita mengalami kesusahan, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan melihat dan mujizat akan terjadi di kehidupan kita jika kita mengimani doa kita. Adik-adik, seperti kekeringan yang terjadi di Israel, Tuhan memberikan hujan karena pada saat korban bakarannya terbakar, karena Tuhan melihat, di situ orang Israel langsung percaya. Terus bilang, Tuhan dialah Tuhan, Tuhan dialah Allah, itulah Allah. Dan begitu jadi imannya orang Israel kembali percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menurunkan hujan atas mereka. Padahal di situ mereka lagi kekeringan. Ya, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari, kita sama-sama buka Alkitab. Kita ambil dari 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat pertama sampai ke ayat 46. Nah, yang nanti adik-adik di rumah bisa membaca ya setelah ibadah, atau nanti minta tolong orang tuanya atau kakaknya minta tolong bacakan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Tapi kita mau sama-sama membaca saat ini dari 1 Raja-Raja 8 di ayat yang ke-36 sampai 40 ya. Kita sama-sama membaca. Jadi nanti di ayat 1 sampai 46-nya nanti dibaca di rumah, nanti minta tolong orang tuanya bantu bacain. Tapi sekarang kita mau baca dari ayat ke-36 sampai ke-40. Ya, adik-adik kita mau sama-sama baca ya. Nanti kakak baca ayat yang genap, yang ganji, nanti kakak aja yang bacakan ya. Adik-adik didengarkan di rumah ya. Dari ayat 36 sampai 40. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel,
Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Amin firman Tuhan. Ya, siapa yang mau berjanji untuk tetap berserah kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam segala satu? Wih, hebat. Marcel doang kah ini? Oh, Vero, ada Vero dan Jonas. Angkat tangannya. Ada Elia, ada Elvan, ada Glory. Wah, semua mau ya? Ya, kita sama-sama menyerahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan. Misalnya kayak adik-adik lagi pusing, misalnya nggak ngerti kerjaan Tuhan, tugas. Nanti kalian bisa berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Seperti itu ya adik-adik. Ya adik-adik, kita mau sama-sama berdoa seperti yang Tuhan telah ajarkan. Kita sama-sama siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau berdoa Bapa kami. Ayo yang baring-baring nih, kita duduk dulu. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa Bapa kami, kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin firman Tuhan. Ya adik-adik, wah sungguh luar biasa ya Tuhan itu. Dia hebat. Wah, siapa ya tadi yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh ini? Kakak mau lihat ini, kakak mau nanya juga ini, siapa yang berkuasa waktu itu? Apakah Baal atau dewa-dewa itu? Ataukah Tuhan Allah? Siapa? Nabi Baal. Baal. Siapa? Nabi Baal. Siapa yang berkuasa? Raja Ahab. Siapa? Anda kita ini. Ayo siapa yang berkuasa? Masa Nabi Raja Ahab? Masa Baal? Tuhan Allah. Oh, Tuhan Allah. Ya dong. Tuhan Allah yang berkuasa di dunia ini. Dia yang semua yang menciptakan yang ada di dunia ini. Termasuk adik-adik juga. Ya maka dari itu kita akan tetap percaya Tuhan Allah. Itulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Adik-adik juga harus tekun berdoa, membaca Alkitab juga. Ya? Ya.
Seperti yang lagu yang dikatakan dalam lagu Hebatlah Tuhan Yesus, kita akan sama-sama melakukannya. Ya, hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling benar diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas minggu ini. Ya, untuk aktivitas minggu ini tentang kuis. Kuisnya yang kuis minggu lalu ya. Kalau adik-adik dapat menjawab, bisa buka unmute-nya ya. Bersuara enggak apa-apa. Oke? Sudah siap? Sudah. Ya, rebutan ya. Bisa sebutkan nama nanti, bisa jawab langsung. Oke? Sebut nama dulu ya. Misalkan kakak sudah memberikan pertanyaan. Nanti adik-adik menjawab dengan menyebutkan nama dulu. Misalkan Talia, gitu. Oke, Marcel. Nanti langsung dijawab. Oke. Pertanyaannya, siapa nama raja yang tidak menyembah Tuhan, malah dia menyembah Baal, sehingga Tuhan akan menghukum dia dengan tidak menurunkan hujan, malah menurunkan kekeringan? Siapa? Reza. Reza dulu, apa jawabannya? Raja siapa? Reza? Raja Elia. Raja. Nggak kedengaran? Alki.
Reza, raja siapa? Raja Elia. Kurang tepat. Yohanes, Bu. Elia itu nabi, ya. Alki. Alki, Bu. Alki jawab. Ya, Ahab. Iya, yang paling tepat adalah Raja Ahab. Iya, pertanyaan kedua. Jangan lupa sebut nama dulu ya. Raja Ahab hendak membunuh Elia. Tapi Elia bersembunyi di mana? Di Sungai Kerit. Jonas di mana? Sungai Kerit. Sungai Kerit. Ya, di Sungai Kerit. Jonas Sungai Kerit. ya. Saat di Sungai Kerit, ada burung yang datang memberi makan Elia, Nabi Elia. Burung apa namanya? Ayo, Gagak. Marcel. Marcel jawab, burung apa? Gagak. Oke, burung gagak. Tepat sekali ya. Oke. Pertanyaan yang keempat. Saat Elia di Sarfat, dia bertemu seorang janda, tidak mempunyai suami. Sedang ngapain dia di sana? Ayo cerita minggu lalu nih. Zora. Iya, Zora, apa jawabannya? Mencari kayu. Iya, mencari kayu. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Dua pertanyaan lagi ya. Oke. Saat Elia minta air dan roti, kira-kira ibu janda ini punya atau tidak? Tidak. Siapa sebut nama di luar? Tidak. Irfan. Coba Irfan. Jawabannya apa? Ibu janda ini memiliki roti kira-kira atau tidak? Iya, tidak. Dia hanya memiliki apa? Minyak Ya. dan tepung. Saya. Minyak Odi, apa Odi? dan Dia hanya tepung. memiliki apa? Minyak dan tepung. Genggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang terakhir ini ya. Apa yang terjadi dengan anak ibu janda ini? Ayo. Meninggal. Sakit. Irfan. Sakit. Ivan. Ya, Ivan. Apa, Ivan? Sakit. Iya, sakit. Lalu? Meninggal. Iya, meninggal. Oke, pertanyaan untuk kuis minggu ini selesai. Untuk minggu depan tidak ada ayat hafalan, jadi dalam bentuk kuis juga. Oke? Ya, selanjutnya kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik atas nama Efesian Kiana Madao, anak Rasel Ricci Patantan, Brili Heidi Bumbungan, dan Abdiel Alki Bani. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melakukan selamat ulang tahun. Panjang umurnya. Ya.
Panjang. Ayo kita sama-sama nyanyi dari rumah, nggak apa-apa. Ayo. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Ya, adik-adik, saat ini kondisi tidak memungkinkan ya dalam ibadah secara tatap muka. Jadi untuk persembahannya bisa melalui kakak-kakak guru sekolah minggu yang terdekat dari rumah. Ya, sebelum kita berikan persembahan, ya kita diingatkan di dalam Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8a berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan persembahan kepadamu. Mari adik-adik sambil persembahan kita jalankan, kita melakukan kubri persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Sekali lagi kita nyanyikan. Kubri persembahan pada Tuhanku dan memuji Yesus, Juru Selamatku. Nah, adik-adik semua kita masuk ke dalam doa persembahan, doa syafaat maksud kakak. Kita siapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami juga telah beribadah Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, betapa luar biasanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memelihara kami, Tuhan itulah Allah, Tuhan adalah segalanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan akan itu semua Engkau mengatur segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan Tuhan dimanapun berada, dan yang masih ada sisa pada orang tua kami Tuhan, biarlah orang tua kami dapat mengelolanya dengan baik, sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat ini Tuhan, Engkau berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan,
dan mereka yang dalam pendidikan Tuhan, berilah akal budi yang baik, agar mereka bisa menempuh pendidikannya Bapa dengan baik. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Tuhan, mungkin mereka sedang sakit atau mereka sedang malas Bapa. Jika mereka sakit Bapa, Tuhan tolong lawatlah tubuh mereka, apapun yang sakit penyakit mereka, Tuhan Yesus angkat melalui obat-obatan atau makanan yang mereka konsumsi. Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami yang malas Tuhan atau lalai, Tuhan Yesus ingatkan agar mereka bisa sama-sama berkumpul dengan kami pada siang hari ini untuk di lain waktu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang sedang di rumah menemani kami ataupun orang tua kami yang sedang bekerja. Tuhan Yesus jaga dan lindungi orang tua kami, berilah selalu kesehatan, kekuatan, berilah mereka selalu kesabaran dalam mendidik dan menjaga kami dalam keseharian. Tuhan Yesus yang baik, kami juga datang berdoa untuk membawa doa dalam untuk guru sekolah minggu kami, Bapak, yang berilah mereka selalu kesehatan, kekuatan, berkatilah dalam pekerjaannya, berkatilah dalam pendidikan mereka, berkatilah dalam keluarganya Tuhan, berkatilah juga dalam kesatuan hati para guru sekolah minggu Tuhan, dalam mengajak, memberitakan firman-Mu Tuhan dalam pelayanan mereka. Biarkanlah mereka dapat melayani dengan baik dan memberi hati dan diri mereka Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga membawa dalam doa untuk anak sekolah minggu yang berulang tahun pada hari ini Tuhan, yaitu anak Efesian Kiana Madao, anak Rasel Bici Patantan, anak Briel Heidi Bumbungan, anak Fdiel Alkiwani. Tuhan Yesus berkatilah mereka. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertambahan umur mereka pada minggu ini Tuhan. Kiranya Bapa, mereka bisa bertumbuh menjadi anak yang lebih takut akan Tuhan. Mereka bisa bertumbuh dalam iman mereka. Mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, takut akan turut akan orang tua Tuhan, dan biarkanlah mereka selalu kesehatan dan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi kegiatan kami Tuhan dalam sepanjang seminggu ke depan. Tuhan, apapun yang kami lakukan Bapa, kiranya Engkau tuntun, Engkau sertai, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.